Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik, sebelum nanti Uus melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, memahami tanpa menyakiti. Nanti juga Uus akan membahas tentang bagaimana istri berperan, ya, peran istri dalam menumbuhkan kepekaan suami. Jadi ternyata ibu juga harus ambil peran bagaimana agar suami bisa lebih peka lagi terhadap ibu. Seperti apa? Nah nanti akan kita dengarkan bersama Us ya Us. Tapi sebelumnya berdua akan bacakan terlebih dahulu nih pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari ini dia. Yang pertama dari @balonku meletus dor. Nama yang ngirim. Balonku meletus dor. Oh dornya 2 kali maaf. @balonku meletus dor. Dor. Berarti yang hijau sama yang merah nih yang meletus nih. 2 balon yang meletus. Assalamualaikum jalan dakwah penenang hati. Aku adalah seorang istri yang mengurus rumah tanpa bantuan Pak RT. Oh. ART. Oh, iya, saya ada Pak kok. Kenapa Pak RT dibawa-bawa? Kok tuh istri orang minta bantuan Pak RT? Iya. Baik, tanpa bantuan ART. Kebayang dong cakepnya seperti apa? Capek. Oh capeknya. Capek dong. Kok Capek cakepnya dong. ya? Kebayang dong capeknya seperti apa? Nah, setiap suami pulang kerja, dia tuh nggak ada yang namanya niat bantuin nyuci piring atau angkat jemuran. Apalagi sampai angkat anak. Dia nggak pernah mau. Angkat jemuran aja nggak mau. Iya, ngangkat anak adopsi ya. Masih sekolahin makasih makan itu kan sampai 3 sampai sekolah sampai kuliah ya kan. Nah, alasannya pengen cepat-cepat istirahat karena udah capek kerja. Sebenarnya aku udah sering minta bantuan ke suami tapi gak pernah digubris. Akhirnya one day suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak ini lagu nih kayaknya. Iya. Akhirnya suatu hari aku pura-pura ngaku ke suami kalau asam lambung aku lagi kumat. Pura-pura. Iya pura-pura. Aku gak bisa beres-beres nih. Asam lambung aku kumat. Oke. Nah, dan aku lihat saat itu suami langsung gercep tuh ngambil alih kerjaanku Pak Ustadz. Oke. Ya kan? Terus dia juga perhatian banget sampai buatin aku bubur koran Pak Ustadz. Bubur nasi gitu kan. Bubur buat aku sarapan. Terus rela terabas hujan untuk beli obat di apotik. Luar biasa nih Pak Ustadz. Nah menurut Pak Ustadz, apakah dengan aku berbohong, pura-pura sakit kepada suami agar suami mengambil alih pekerjaanku, itu termasuk berdosa Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Supaya dia lebih peduli sama istrinya gitu Pak Ustadz. Supaya peduli. Dan peka. Peka. Itu. Karena suaminya enggak peduli dan enggak peka. Akhirnya kita pura-pura bohong gitu Pak. Kok pura-pura bohong? Pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Bohong pura-pura sakit. Bohong pura-pura sakit. Boleh saya jawab? Nggak usah udah. Nggak usah. Nah, iya silakan Pak Ustadz. Bu. Bu. Pada dasarnya hukum berbohong adalah dosa dan tidak diperkenankan kita berbohong. Apa kata Nabi? Iyyakum wal kadzib. Awas, jangan bohong. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Kenapa nggak boleh bohong? Karena bohong itu bisa mengantarkan seseorang kepada keburukan dan keburukan bisa mengantarkan seseorang ke neraka. Terus gimana Ustadz? Saya mah niatnya baik. Saya bohong begitu pengen ngedidik suami. Ngasih tahu suami, ngasih pelajaran ke suami biar dia peka Ustadz. Itu gimana Ustadz? Bu, mohon maaf. Memang ada beberapa tempat yang diperbolehkan bohong.
Pertama, kita boleh berbohong ketika ingin mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Boleh. Terus apa lagi? Nih yang ini nih. Boleh juga berbohong agar suami dan istri makin romantis. Ini si teteh yang tadi, kalau niatnya untuk kemaslahatan keluarga, apalagi tidak melanggar syariat dan tidak menzolimi orang, boleh-boleh saja. Demi apa? Demi keromantisan dan demi terjalinnya sakinah di dalam keluarga. Jadi suami istri Kang Bedu boleh bohong. Misal istrinya nanya, sayang aku gendut enggak? Istri nanya ke suaminya. Nanya ke suaminya. Suaminya tahu faktanya istrinya gendut emang. Gendut. Nah, berbohong di situ boleh demi menyenangkan istri. Tidak sayang. wah, Kamu tidak gendut. Cuman rumah kita aja yang agak sempitan. bagus Enggak, tuh. Jadi sayang. jadi dia bisa berdoa. Oh iya, karena rumah kita sempit, istrinya akhirnya mendoakan tuh. Betul. Rezeki suaminya jadi lancar, bisa beli rumah yang besar. Betul sekali. Kayak tadi si ibu tadi, dia mau pura-pura sakit dulu biar apa? Biar suami peka, biar terjadi saling menyayangi antara suami dan istri. Tapi lebih baik jangan. Kalau bisa mah bicarakan saja. Makanya ibu, ketika ibu butuh suami nggak peka itu nggak usah kode-kodoan. Kode-kodoan kayak tadi Kang Bedu, termasuk pura-pura sakit, bilang aja, jangan memendam luka sendiri. Ujung-ujungnya ibu sakit, mah bu. Asam lambung ya Pak Ustadz. Asam lambung. Maksud sakit hati asam lambung. Asam lambung. Ibu dikit-dikit asam lambung, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau kesel, kalau kecewa, suami nggak peka, panggil suaminya. Sayang. Iya sayang. Datang suaminya. Iya bunda. Bunda mau ngomong sesuatu boleh? Boleh bunda. Aku tuh seneng banget punya suami kayak kamu, makmur kayaknya. Terima kasih bunda. Tapi ada satu yang mau bunda sampaikan. Apa itu bunda? Bunda ngomong aja, bunda nggak usah merasa gimana. Ngomong bukan bersin. Ngalaf lu bunda. Suaminya galak ini, Oh, iya. suaminya galak ini. Iya. Ngomong aja bunda, ada Oke. apa? Sampaikan, sayang, aku ini dulu biasa diperhatikan sama orang tua aku, termasuk sama papa aku. Oh iya? Sekarang aku tuh kayak merasa kayak kehilangan sosok ayah gitu. Oh. Karena mungkin kamu terlalu sibuk. Sibuk di luar, sibuk ngurusin kerjaan. Tapi aku bangga loh punya suami kayak kamu yang sibuk banget. Tapi satu, Apa sayang? Apa bunda? aku butuh perhatian kamu. Sayang apa bunda dimanggilnya? Bunda, bunda. Yang sayang yang mana yo? Aku tuh panggil sayang semua biar. Kamu ada dua ya barusan ya? Enggak sayang. Kamu ada dua ya, jangan sampai sayang marah sayang. Cuma bunda doang. Sayang apa bunda nih? Sayang sama bunda. Sayang sama bunda. Harus begitu bu. Suaminya naik, suami tetap senyum tuh. Ih begini nih. Tuh. Nanti. Ibu pengen punya suami kayak gini. Oh enggak kata bunda. Oh enggak. Ibu pengen punya suami kayak gini? Bu, 1.003. Emang daleman saya 1.003. Gitu. Jadi gitu Kang Bude ya. Butuh perhatian. Kita bunda butuh perhatian. Butuh perhatian. Oh jadi bunda butuh perhatian. Iya betul ayah. Nanti bunda besok malam minggu ayah bawa ke bioskop. Ngapain? Nonton? Supaya bunda dapat perhatian. Nonton film? Perhatian, pintu teater 2 telah dibuka. Nanti bunda masuk tuh. Itu mah dikasih perhatian doang dari Tapi ayah. kan di dalam nanti ayah perhatiin bunda. Wah, makan popcorn tuh, makan Iya, popcorn. pas filmnya diputar, bunda ayah putar-putar juga. Aduh, gitu. Bu. Angkat tangan yang pengen suaminya romantis. Angkat tangan. Nggak kompak, ibu-ibu malas banget. Bu. Ketika ibu pengen punya suami yang peka, punya suami yang gak cuek, punya suami yang pengertian, ibu jangan hanya nuntut.
Karena kepekaan itu ditumbuhkan bukan dituntut. Maka ibu sebagai seorang istri harus membantu suami ketika suaminya nggak bisa peka sama ibu. Bagaimana cara membantunya Ustadz? Pertama, di rumah ibu harus menjadi istri yang menyenangkan. Kenapa suami nggak peka sama ibu? Kenapa suami nggak romantis sama ibu? Kenapa suami cuek sama ibu? Bisa jadi ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami ibu dari diri ibu, tapi suami ibu nggak mau bilang. Makanya ibu buat senyaman mungkin di rumah sehingga suami kita pengen terus pulang ke rumah. Gimana caranya Ustadz? Dari manapun dia datang, dalam keadaan apapun, punya duit nggak punya duit, ibu sambut dengan senyuman yang indah. Jadi ibu jangan hanya bisa menuntut, tapi ibu harus bisa menumbuhkan kepekaan itu bersama-sama. Dengan cara ibu menjadi istri yang menyenangkan, mau mendengar dan sama-sama mengingatkan suami. Siap ya Bu ya? Silahkan. Oke baik Ibu, kalau gitu sekali lagi tepuk tangan untuk Ustadz Encep Syihauddin. Baik, kesempatan berikutnya jawab untuk bertanya lagi. Siapa yang mau bertanya sebelah mana? Ibu? Iya. Silakan Ibu. Terbalik Bu mic Ibu. Iya, nah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didih Prihatin dari Majelis Taklim Amanah Rizki yang beralamat di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Ceitin. Nama Ibu Didi? Didi Prihatin. Iya. Silakan Ibu Didi. Pak Ustadz, saya mau cerita. Silahkan. Saya juga punya unek-unek tentang suami saya yang gak peka sama sekali. Ah masa sih Bu? Iya. Ibu yakin suami Ibu gak peka? Yakin, karena saya Merasakan? mengalami. Iya. Mengalami? Oke. Iya. Seperti apa tuh Ibu Emang ceritakan? 90% bapak-bapak tuh nggak pekaan Bu. Makanya saya mau nanyakan nih. Nah silakan. Kabarnya sih, kalau misalkan suaminya nggak peka itu, yang bisa ngompetin itu dari istrinya sendiri. Betul. Betul tuh. Itu Ya. bagus. Saya juga sering jalan sama teman ya. Saya ingat di rumah suami, selalu ingat di rumah ya. Saya ada makanan kesukaan dia, saya bungkusin. Ada pakaian yang bagus, dia Bungkusin. senang, saya beliin. Ih, keren banget. Biar dianya peka kan, seperti itu. Ada tipe wanita yang dia suka Ibu? Jangan atuh. Kirain. Itu beda dong, jangan. Kirain ada tipe wanita yang dia suka, saya bawa ke rumah. Saya kenalin gitu kan kayak Ibu ya. Terus Bu? Saya pernah jalan ke Bali juga ya, itu saya beliin baju ya. Tapi perhatian saya itu dia nggak peka-peka sama sekali gitu. Padahal ibu udah usaha tuh. Udah berusaha, udah memberikan contoh sama dia. Suami saya itu seorang PNS. Dia sering keluar kota. Dinas ya Bu ya? Iya. Saya kan mencoba lewat WhatsApp lah ya. Kan di sana ada makanan yang enak tuh, ciri khas yang di sana gitu kan. Kode, ibu-ibu kode. Sayang, ada makanan yang enak tuh di tempat kamu kerja gitu. Iya, dipancing kan lewat Dipancing. WhatsApp. Ibu ngode itu namanya Bu. Iya, kode. Iya. Terus? Di sana ada makanan yang enak tuh gitu kan. Bawain dong buat saya dengan Oh, itu mah nggak anak-anak. kode, kalau gitu mah nggak biar bisa langsung. ngerasain. Wajar kan? Iya. Gitu. Terus dia bilangnya apa? Males katanya gitu kan. Terus berat bawanya. Pokoknya dia nggak mau repot. Emang Ibu minta apa sih? Minta motor? Enggak, kan tadi saya udah Makanan bilang. kan ya? Ada makanan di sono, ciri khas di sono itu apa gitu Bisa kan. daerah, Dia bawain. misalkan Semarang, Bandeng Presto. Iya gitu boleh apa aja. Lah, yang Ibu- penting kan menyenangkan gitu Ibu kan. mintanya bukan Yang penting Bandeng ciri kali khasnya. berat, minta Paus Presto kali makannya berat. Kalau Bandeng mah enteng ngasih Bandung. Iya. Oh dia males bilang Ibu ya. Ah enggak males gitu. Berat apa belinya males kata suaminya. Iya. Males gitu. Kan Dia ibunya nggak mau repot. Nggak mau Dia nggak repot. Iya. Pokoknya dia setiap keluar kota nggak pernah bawa apa-apa. Padahal kan saya udah mencoba memberikan contoh terbaik kan buat dia kan. Iya, kalau ibu keluar, Udah ibu ngebeliin beliin oleh-oleh baju, buat dia. Udah beli makanan tapi dia nggak peka sama sekali gitu. Ya kan seperti itu. Jadi kan saya kesel ya. Iya. Nah saya mau bertanya sama Pak Ustadz.
Kalau udah begitu saya harus bagaimana Ya, Ibu begini menghadapi aja udah. suami. Kalau dia udah begitu ya udah ibu begini aja dah. Mau ngapain lagi? Masa ibu harus begitu juga? Nggak kelar ntar rumah tangga ya? Kalau suami begitu ibu begitu juga ntar nggak ada yang saling menutupi. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Pak Ustadz nggak tahu. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau suami udah begitu, saya harus bagaimana? Padahal saya sudah melakukan yang terbaik buat suami saya. Saya ke setiap pergi, saya punya lagi makan enak yang suami saya suka, saya bungkusin. Baju yang suami saya suka, saya beliin. Kemanapun, saya selalu ingat suami, apa yang suami suka, saya bawain buat. Tapi giliran suami, ibu nggak diperlakukan seperti yang ibu lakukan pada suami, gitu Bu ya? Iya. Baik. Soalnya kan saya udah berikan contoh yang buat dia kan, tapi dia nggak peka-peka. Jadi apakah saya harus berhenti Jadi memberikan istri. perhatian buat dia? Oh berhenti Seperti perhatian. Kira saya berhenti jadi istri. Iya makanya. Takutnya Berhenti ibu, perhatian. Iya. takutnya ibu berhenti jadi istri, pengen jadi suami lah kita. Siap. Gitu Pak Ustadz, itu Baik. aja. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Yang pertama, ibu, kalau ibu ingin menjadi istri yang bahagia, jangan terlalu bergantung sama makhluk, terutama pasang. Sekali ibu berharap kepada manusia, siap-siap untuk beribu-ribu kali kecewa. Makanya betul, hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Halo, usir dia dari kampung ini. Coba jadi ke situ, belum? Oh, belum ya? Kalau kita melakukan kebaikan, udah Bu, kita mah niatin melakukan kebaikan di rumah, udah buat Allah aja, ikhlas karena Allah, bukan pengen dipuji sama suami. Kenapa? Capek Bu. Kata Allah apa? In ahsantum li anfusikum. Ketika ibu berbuat baik, ibu tahu kebaikan itu akan kembali ke ibu. Biarin aja, suami muji nggak muji, biarin. Suami balas nggak balas, biarin. Yang penting Allah sudah melihat kebaikan kita. Makanya ibu udah lurusin niatnya karena Allah. Ya Allah, saya berbuat baik begini karena Allah. Mudah-mudahan engkau bukakan hati suami saya. Gitu. Jadi ibu luruskan niat. Kata si ibu, Ustadz apakah saya harus berhenti perhatiannya? Ibu, yang harus diberhentikan bukan perhatiannya. Yang harus ibu hentikan adalah terlalu berharap kepada manusia. Bu, mohon maaf. Saya bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Nah ini penting dicatat Bu. Catat dan simpan baik-baik. Ibu, saya bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Jangan terlalu bergantung sama pasangan termasuk suami. Ibu tahu, suami ibu kalau ibu meninggal sedihnya seminggu doang. Ibu meninggal, suami ibu seminggu mah backsound lagunya masih sedih. Lagu Seventeen. Iya. Kemarin engkau masih ada di sini. Wow. Menemani kuda. Itu mah seminggu Kang Bedu. Seminggu doang, coba udah sebulan. Lagunya ganti. Ganti lagu apa Pak Ustadz? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Makanya ibu, biar ibu nggak capek, nggak stres jadi istri, semuanya serahkan ke Allah, gantungkan semuanya kepada Allah. Dan buat jadi suami-suami nggak usah saklek begitu sama istri. Malas, jangan. Kita ini harus pandai bercanda, karena Nabi itu manusia yang paling lucu di depan istri-istrinya. Dan itu saya contoh di rumah, saya bilang ke istri saya, sayang kamu tahu nggak bedanya kamu sama tas? Apa itu sayang? Istri saya. Oh iya. Istri saya. Ya kan nanya gitu kan jawabnya gitu kan. Iya, istri kan? jawabannya begitu. Nggak tahu sayang, saya bilang kalau tas itu digendong, kalau kamu digandeng. Ya. Kalau Bang Udu gimana rayuannya? Udah gak ada istrinya. Oh udah nggak ada ya.
Aduh, saya gitu Bu ya. Jadi jangan berhenti melakukan kebaikan kepada suami, tapi berhenti mengharapkan pujian dari suami, dari makhluk ya. Jadi Ibu lakukan saja karena Allah, tapi bukan karena mengharapkan pujian dari suami. Seperti itu Bu ya. Tepuk tangan buat Ibu Didi. Baik. Setelah Ibu Didi siapa? Ibu Didi, Ibu Dede, bukan silakan. Ya, mau nanya? Iya, tanya selanjutnya. Ibu mau tanya? Silakan. Dada, ya. Berdiri Ibu, maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Khadijah dari Majelis Taklim Misbahus Sibian, Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Tepuk tangan dong buat Pandeglang. Ibu Siti Khadijah, insya Allah. Mudah-mudahan perilakunya seperti istrinya Rasulullah ya. Amin ya Allah. Izin curhat dan bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Ada titipan pertanyaan dari keponakan saya. Masalahnya ini sangat berat untuk keponakan saya. Keponakan saya perempuan. Suaminya bisa dibilang kurang peka. Istilahnya cuek bebek kata orang mah ya. Cuek bebek. Ya, ada istilah cuek bebek gitu saking nggak Cuek pekanya. bebek. Saya belum pernah ngeliat bebek cuek. Ya apa tuh bebek? Iya. Ya bebek, cuek bebek istilahnya ya. Cuek bebek, iya. Pada suatu hari si istrinya ini ada di acara kumpulan keluarga suaminya gitu ya. Terus disindirlah sama Keluarga suaminya. tante dari Tantenya. suaminya. Dibilang katanya dia nggak pernah bantu siapin makanan, nggak pernah bantu beberes gitu. Padahal kenyataannya setiap acara keluarga itu dia sering bantu gitu. Tapi selalu dapat sindiran dari si keluarga, dari si istri itu, dari suaminya ya. Akhirnya dia tuh mengadulah sama suaminya, dia bilang saya merasa nggak nyaman. Selalu disindir-sindir sama si tante suaminya itu. Tapi suaminya tetap nggak peka. Tetap cuek bebek. Tetap cuek bebek, malah dia bilang begini katanya. Wek, 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 wek. Enggak, bukan gitu. Katanya bebek di suaminya. Iya, cuek bebek. istilahnya. Oh istilahnya. Jadi katanya tuh, itu mah cuma perasaan kamu aja katanya. Keluarga aku orangnya baik-baik kok katanya gitu. Tetap nggak peka. Akhirnya si istri itu merasa nggak nyaman berada di merasa keluarga. tidak didengarkan sama suami sendiri pun tidak didengarkan dan tidak dipercaya gitu ya. Iya seperti itu Pak Ustadz. Jadi apakah peran seorang istri di sini apakah harus tetap bersabar, memendam sendiri gitu ya? Apakah bisa ada atau ada sikap lain? Ada pilihan lain gitu yang bisa agar istilahnya menyentil kepekaan suaminya nih supaya biar bisa tahu, ya kamu supaya tuh nggak bisa peka, lebih peka gitu. gitu. Jadi supaya si ya istri kalau merasa biar suaminya peka, disentil di tenggorokan gitu ya harusnya gitu. Ih, gitu. Ya. Ya jadi seperti itu Pak Ustadz. Apakah seorang istri ini perannya di sini apakah harus tetap bersabar gitu? Ya, atau ada cara lain yang bisa menyentil kepekaan si suami agar bisa membela si istri pada saat yang tepat. Agar suami gitu. sadar lah bahwa istri gitu. butuh kepekaannya. Butuh dibela gitu ya, dibela, butuh betul. pembelaan dari Baik. suami. Jadi butuh pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita boleh bersikap seperti itu kepada suami? Contohnya tadi misalkan mengadu gitu kan kepada suami agar suaminya peka. Tapi atau ada alternatif cara lain Baik. agar bisa menemukan sikap yang kepekaan suami terhadap istrinya. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.